dari kolaborasi sebentar. Tugasnya sudah dikirim Kak di grup WhatsApp. Jadi yang kelompok satu itu yang itu dibuka aja. Itu udah saya kirim tugasnya untuk 2 kelompok. Belum bisa masuk ke bor 1, Pak. Belum bisa. Oh ya, sebentar sayanya masuk dulu kayaknya. Sayanya harus masuk dulu. Iya, sebentar. Sayanya belum masuk. Bora udah masuk belum, Bora? Bentar, kayaknya minta invite. Belum, nih. Pak, Saya saya masuk juga. dulu. Silakan Kak, sudah bisa. Ini untuk kelompok 1 ya? Yang duanya belum bisa, Pak. Sebentar, iya. Nanti sayanya masuk dulu. Ya, Pak. Peggy bukan. Peggy bukannya. Peggy bukannya kelompok 2. Saya kelompok 2 atau 1 sih? Kelompok 4. Kok masuk 1 semua? Saya 1 atau 2 sih? 2, Pak, 2. 2. Ini yang 2-nya lagi dibuka yang 2-nya. Pak Peggy 2. Iya. 2. Pak Abu yang 1. Maaf. Oh iya. Salah kamar, Pak Peggy, salah kamar. Salah kamar. maaf. Aduh. Pak Abu mana Pak Abu? Iya, Pak Abu belum masuk. Bisa ya? Ini yang 2 udah dibuka tapi belum bisa nih. Iya, Pak, belum, Pak. Mana? Ini 1. Oh, yang ini nggak bisa, saya harusnya melalui ini. Sebentar. Ini yang 2 Kak. Silakan yang 2 masuk. Sudah ya? Sudah masuk semua Kak? Ya. Maka silakan itunya tugasnya sudah ya dikirim di grup ya. Ya, silakan dibaca ya. Waktunya 30 menit. Nanti kalau sudah kita sekarang jam berapa? Jam 1.35 ya. Sekitar nanti jam 2 ya Kak ya. Jam 2 bisa ya. Ini aja ya, singkat-singkat aja. Nanti improvnya pada saat presentasi aja biar ngejar waktu ya. Oke, baik silakan Kak. Selamat mengerjakan. Mohon izin saya rekam. Pak Abu belum masuk ya? Pak Abu nggak masuk. Jadi Pak Abu belum gimana? masuk. Jadi gimana nih Pak? Mau bikinnya apa? Tabel atau apa? Diam dulu.
bikin tabel aja Bu Goro. Gimana Pak Anggi? Iya. Silakan nih buat bulan untuk konsep tabel. Ini maksudnya tuh kan ada masalah seperti ini ya. Yang akan kita bahasnya tuh apa aja sih Pak? Apa Bu? Iya kan ini kan udah tuh ada masalahnya, udah dibaca belum? Oh iya, mangga sampai cerita dulu ya. Itu suaranya kan dengar ke sana, Om. Oh. Aduh. Udah selesai Pak bacanya? Pak Pi, udah selesai belum? Pak Pi, udah selesai bacanya? Ya Bu. Saya lagi cari lagi dicari nih. Mana ya? Di itu Pak, di WhatsApp, di grup WhatsApp. Ya. Saya bikin tabel apa? Pak Anggi yang bikin tabelnya. Udah. Pak Anggi yang bikin tabelnya. Saya mau bikin tabel dulu, Pak. Sama berarti Pak. Walah, mana cuma bertiga lagi. Belum. Jadi tuh, Pak punten. ini kan udah ada masalahnya ya Pak. Intinya sih. Punten kalau ini yang di grup, yang di Zoom yang umumnya di off aja voice-nya Pak biar nggak rame. Oh iya. Biarin biar rame kayak pasar gitu. Ya udah Pak, baru ngeh.
Masuk Bu Woro, masuk. Masuk. Komite, komite. Di bawahnya, Bu. Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Itu. Berarti pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Pendekatannya dengan cara uh, di bawahnya Bu Woro. Oh, Bu Woro di HP tah. Iya, kalau di HP enggak ini, enggak kelihatan, enggak bisa kebuka.
Kalau itu apa lingkungan masuk enggak? Iya, kan iya, kan anak apa? Ada finansial kan Bu ya? Kalau ini siapa pimpinan membuat MOU itu masuknya ke apa, Bu? Oh, Nggak ada suara Pak PE. Halo, Assalamualaikum. salam. Pak Nawi. Halo Pak Nawi, dengar saya? Ya, Pak PE. Halo Ya, Pak udah Nawi. Pak, udah denger Pak. Ya, Pak Nawi siap, dengar siap. saya? Maaf. Pak Nawi masuk ke kelompok Iya. 1. Pak Abu mana Pak Abu? Halo Pak Nawi. Oh, saya kelompok 1, Pak. Oh, Kelompok 1 siapa aja, Pak? kelompok kelompok satu tuh ada Pak Sapi, Bu Woro, Pak Anggi, Pak Abu Bakar. Di Pak kelompok Abu dua, tapi nggak Oke. masuk, Pak. Pak Abu nggak masuk. Siap. Berarti Pak Nawi aja tuh masuk. Ini Pak Nawi sudah hadir. Pak Nawi silakan masuk ke bor satu bisa nggak Pak Nawi? Gabung dengan rekan-rekan. Kita Bor sedang satu. berdiskusi. Iya, di kolom chat ada linknya kan Pak? Ada nggak Pak Oh, link kolom chatnya? chat. Iya, ada. Kolom chat. Ya, Pak, bentar, Pak. Ada linknya bor satu ya. Ada Pak Nawi. Nggak ada, Pak. Kosong, Pak. Oh ya udah, saya kirim lagi. Berarti kalau ini, Siap. nah, saya kirim lagi nih. Ya. Sudah saya kirim Pak Nawi. Ada. Oke, Pak. Ada, Pak. Bor Ya, Pak. berapa ini, Pak? Bor satu. Pak Nawi gabung bor dengan kelompok satu. satu. Ya, diklik aja Ya, langsung. bor satu. Nggak usah keluar dari room utama ya.
langsung klik aja Iya, di, siap. di itu. Ya, siap. Nah, ini Oh, ini panel. lagi loading. Lagi loading. Ini udah masuk ya? Berarti Pak Sapii, Pak Anggip, Bu Woro, gini tak tampilannya. Oh, berarti ada dua ini ya, Pak? Ada dua, berarti ini. Oke, oke, bentar. Tadi yang udah masuk berapa, Bu? SDM, SDA? Oh, infrastruktur. Finansial tuh apa? Finansialnya apa, Bu ya? Finansial masuknya. Iya, 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 iya. Kalau enggak, kalau kalau itu kan finansial tuh untuk membiayai kegiatan itu finansial gitu, Bu. Bukan? Iya.
Kalau kalau sosial itu ke apa ya? Aturan ini ya, norma perilaku apa ya? Perilaku warga gitu. Apa gimana ya? Kedengar? Berarti ada 4, Bu. Agak tuh dibaca Panawi. Ngopi bae, udud beli ka ngopi bae. Ya pendekatan apa yang situasi yang yang itu sih nomor 2, Pak. Yang pendekatan aset. Ya kalau lihat dari permasalahannya sih masuk sih, Bu.
Iya. Ini dengan apa membutuhkan dukungan dari kepala sekolah gitu ya. Nanti kan di itu ya. Iya, yang ada di sini aja, Bu. Yang di ini. Hmm. Searching kah, Bu? Strategi ya. Berarti Mbak, ya, berarti yang SDM itu ya?
Orang udut iku, Pak. Orang udut ngopi bae. Strategi pendekatan berbasis aset. Silakan Kak masuk ke ruang utama. Langsung live aja, masuk ke ruang utama semua. Ya Kak, silakan. Ya di close dulu. Ya close aja, langsung masuk ke ruang utama. Nah. Bisa anak loro kayak. Baik Kak, kita masuk ke sesi presentasi ya. Silakan kelompok mana dulu yang mau presentasi. Kita ada 2 kelompok ya. Kelompok 1 identifikasi kasus 3 ya. Kemudian kelompok 2 identifikasi kasus 4. Kelompok 2 siapa? Ada Ya. Pak Wira. Silakan kelompok 2 siapa yang mau jadi moderator dan siapa presentasi ya. Silakan.
Nanti yang lainnya boleh menanggapi setelah presentasi. Pak Wira, gimana Pak Wira? Boleh saya moderatornya Pak Wira? Mangga. Ini boleh dimulai Pak. Wis. Turun. Boleh langsung dimulai Pak. Ini dimulai Pak Wira atau gimana? Silakan, siapa yang mau jadi moderator dan siapa presenternya? Silakan Kak. Boleh Pak, ini dari kelompok 2 dulu ya Pak. Iya, dari kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 2, ada penyusunnya Kakak Kuswanto, ada Kak Peggy, Kak Rizky, dan juga Kakak Wira. Di sini dari kelompok kami sudah mengidentifikasi masalah yang akan dipaparkan oleh Kakak Wira. Boleh Kakak Wira langsung saja dipaparkan hasil identifikasinya. Ya Pak, ini kami dari kelompok 2, namanya Macan Ali Pak. Di sini ada 4 orang, ketua kelompok Kak Kuswanto, wakil ketua KPG, bendahara Kak Rizky KDI, pesuruh Kakak Wira. Izin Pak untuk memecahkan studi kasus yang Bapak kirim di ruang kolaborasi situasi 4, bahwa di situasi 4 itu SMA siswa Jiwaraga terletak di kota besar dengan sarana prasarana yang sangat memadai. Pendanaan dari orang tua dan donaturnya sangat mendukung, sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah. Dari beberapa alat-alat olahraga yang tersedia, ada beberapa alat yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian kepala sekolah mengundang guru PJOK ke ruangannya untuk mendengarkan apa saja jadi hambatan sehingga sarana dan prasarana tidak dimanfaatkan secara maksimal. Wakil bidang kesiswaan menyampaikan bahwa guru alat olahraga selalu dalam keadaan terkunci dan ketika dibutuhkan sulit untuk menemukan kuncinya karena saling melempar tanggung jawab antara guru dan penjaga sekolah. Dari situasi 4 kami memaparkan dibuat tabel, yaitu ada 3 tabel aset, pemanfaatan aset, pelajaran PJOK dan keterangan. Aset pertama manusia. Pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK berpihak kepada siswa.
Jadi memang asetnya itu berpihak ke siswa. Kemudian aset manusia itu tidak berpihak kepada siswa, Pak. Karena guru PJOK tidak bisa memanfaatkan fasilitas Sarpas secara maksimal. Kemudian poin kedua, aset sosial berpihak kepada peserta didik. Di sini maksudnya aset sosial itu kepala sekolah, kan sosial ya Pak, makhluk sosial, mengadakan pertemuan dengan wakil bidang kesiswaan, wakil bidang Sarpas, Wakasek, kurikulum, guru PJOK, dan komite sekolah untuk membicarakan pemanfaatan secara maksimal sarana yang dimiliki oleh sekolah jiwa raga. Kemudian aset finansial, ini finansial berpihak kepada peserta didik. Jelas karena Sarpas yang memadai dan pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung. Jadi secara finansial orang tua siswa, donatur itu sangat mendukung untuk Sarpas di SMA jiwa raga. Kemudian keempat, lingkungan alam. Karena terletak di kota besar, maka jelas sekali lingkungan yang terletak di kota besar itu sangat mendukung berpihak kepada peserta didik. Begitu Pak, yang bisa saya jabarkan. Baik, itu Pak hasil identifikasi dari kelompok 2. Enggak barangkali ada tanggapan atau tambahan dari peserta yang lain atau kelompok yang lain. Ya, baik, kita apresiasi dulu ya dari kelompok 2, luar biasa. Dan untuk rekan-rekan yang lain silakan barangkali ada yang mau menanggapi atau menanyakan ya. Ini untuk studi kasus 4 ya. Ini sebenarnya kalau kita simak ya, kita analisis itu sebenarnya sarananya luar biasa ya. Sarananya banyak. Jadi tinggal bagaimana strategi apa namanya berkekuatan karena tadi sudah didukung ya. Iya, jadi berbasis kekuatan karena tadi didukung oleh yang pertama adalah aset apa? Aset manusia ya, sumber daya manusia, kepala sekolahnya tadi mendukung. Ya, kemudian sarana prasarana, bahkan dapat bantuan ya dari orang tua ya kayak. Iya Pak. Iya. Donatur juga. Banyak donatur. Jadi kan di situ bisa memaksimalkan ya aset sumber daya manusianya. Untuk apa? Untuk kepentingan peserta didik dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajaran. Jadi yang bisa diambil di sini kan termasuknya yang luar biasa itu apa? Sumber daya manusianya. Artinya itu maksimal. Tinggal bagaimana kitanya memanfaatkan sumber daya yang sudah ada kan gitu. Kemudian juga termasuk juga aset lingkungan ya. Tadi juga ada lingkungannya setelah kakak baca tadi apa itu? Lingkungannya Kota besar Pak, di kota besar. Oh, di kota besar. Itu kan berarti aksesnya kan sangat mendukung ya, Kak ya. Iya. Mobil apa namanya? Akses transportasinya juga mudah. Itu juga termasuk aset lingkungan. Jadi itu juga aset lingkungannya masuk. Termasuk ini yang luar biasa sarana dan juga aset sumber daya manusia ya. Jadi saya jelaskan ada 7 aset ya. Jadi yang pertama adalah sumber daya manusia, yang kedua adalah aset finansial. Kalau finansial jelas aset yang terkait tentang masalah keuangan. Boleh yang bersumber dari dari sekolah, dana BOS dan lain sebagainya, juga yang bersumber dari orang tua swadaya, juga bisa yang bersumber dari pemerintah pusat. Pokoknya yang berkaitan dengan masalah keuangan. Boleh juga kalau seandainya kita punya aset sosial ya, lingkungan kita misalkan ini Kak, kita bisa bekerja sama dengan instansi-instansi ya. Tentunya yang terkait tentang masalah untuk kepentingan kegiatan keolahragaan. Contohnya gini, kalau di daerah saya di Pabedalan ini kan ada pabrik ya. Itu bisa kita buat MOU terutama di pabrik-pabrik itu kan ada CSR ya. Itu bisa digunakan. Iya, kemudian juga biasanya ada instansi-instansi yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan olahraga. Contohnya misalkan senam, jalan santai ya. Itu juga bisa. Itu termasuk aset lingkungan yang bisa kita manfaatkan. Kemudian juga ada aset infrastruktur. Kalau infrastruktur kaitannya dengan bangunan ya, gedung. Kemudian aset keagamaan. Kemudian juga aset politik yang kaitannya dengan masalah kebijakan pimpinan, termasuk juga kebijakan kepala sekolah, itu juga termasuk aset. Apakah kepala sekolahnya mendukung atau tidak? Kan seperti itu. Jadi bagaimana caranya guru olahraga ini berpikirnya harus berbasis kekuatan Kak, bukan berbasis kelemahan. Jikalau toh di sekolah kita itu ada kekurangan,
kita jangan mengeluh. Artinya bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan aset yang ada di sekolah kita. Jadi harapannya seperti itu. Jadi di materi ini, di materi modul 1.2 ini, intinya gitu ya, harapannya ke depannya guru PJOK itu mindsetnya atau pola pikirnya itu berbasis pada kekuatan. Jangan selalu berbasis pada kekurangan gitu. Jadi ketika kita menemui kendala, misalkan di kekurangan di sumber daya manusia, misalkan kayak kebijakan kepala sekolahnya, kita bisa memberdayakan aset yang lain, Kak. Ya, seperti itu ya. Jadi kita lihat aset mana yang kiranya bisa digunakan di sekolah kita. Kalau kita nggak punya lapangan, kira-kira bisa kan kerjasama dengan desa kan, misalkan seperti itu. Biasanya di desa juga kan ada lapangan. Nah itu kita kerjasama dengan sosial, ya, dengan lingkungan kan seperti itu. Jadi harapannya seperti itu, Kak. Nah ini luar biasa, kita apresiasi dulu ya buat kelompok 2. Oke, barangkali yang lain ada yang mau menambahkan. Kalau tidak ada boleh lanjut ke kelompok 1. Gimana kelompok 1? Sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1 dari hasil presentasi kelompok 2 atau ada yang mau menambahkan? Kira-kira dari identifikasi aset ini ada nggak yang belum masuk dari cerita tadi kasus 2 ini? Ada yang belum masuk dapat asetnya? So, mangga kita diskusi aja, Kak. Boleh ini apa namanya dimunculkan lagi. Kalau tidak ada, boleh Kak Rizky closing, ditutup dulu, baru nanti kelompok 1 dipersilakan kembali untuk presentasi. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 2. Ada sedikit ringkasan mungkin dari identifikasi kasus, bahwasanya guru olahraga harus bisa mengubah mindset yang tadinya berpikir kekurangan tapi berpikirnya tentang kekuatan. Ya, itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita berapresiasi dulu buat kelompok 2. Ya baik, terima kasih kelompok 2, Kak Riki dan teman-teman. Silakan untuk kelompok 1. Kalau kelompok 1 sudah siap? Iya, Pak. Kak Woro silakan, siapa moderatornya dan siapa yang akan mempresentasikan Kak Woro? Pak Angga mana ya? Oh, Pak Anggi. Pak Anggi moderator ya. Pak Anggi apa Pak Pi? Pak Pegi boleh moderator. Tadi Pak Nawi gimana? Pak Nawi itu nanti share screen. Pak Nawi. Kakakku semua dosennya apa ya? Pak Anggi aja dibuka, Pak Anggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 ini memaparkan tentang situasi 3 yang nanti akan diperjelaskan oleh Ibu Woro. Kepada Ibu Woro dipersilakan. Ya, terima kasih banyak Pak Anggi. Pak Nawi, udah siap share screen? Pak Nawi lagi nggak kopinya di rumah kan deh. Udah bikin tadi saya. Tanpa share screen nggak apa-apa ya Pak? Gimana Bu? Tanpa share screen nggak apa-apa? Kalau memungkinkan bisa share screen silakan. Kalau tidak bisa juga silakan. Pak Nawinya mana Pak Nawi? Pak Nawi, woi, Pak Nawi. Ya sebentar, ini lagi. Wis jadi kopi nih. Entok, penggawe maning Pak. Bu Woro kata Kakak Wira on cam. Nggak bisa Pak. Laptopnya Jangan. belum install. Iya, jangan Bu. Gak bisa Kakak Wira.
Nanti besok, Pak. Tuh Kakak Wira besok Insya katanya. Allah. Sabar, Jangan Bu, Kak Wira. biar penasaran aja. Sabar Kak Wira. Ini seadanya ya Pak, buru-buru soalnya. Mangga silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi berdasarkan kasus yang dibuat untuk kelompok 1, itu ada pertanyaan yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Nah, identifikasi yang kita gunakan itu identifikasi berpikir secara logis, karena dengan kita menggunakan itu, pendekatan-pendekatan ini membuat kita mempelajari masalah secara objektif yang akan membuat kita menarik kesimpulan secara rasional, karena di sini kita membutuhkan solusi yang rasional. Terus untuk yang keduanya, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Untuk aset yang pertama itu ada aset SDM. Jadi di situ kan situasinya Pak Kepala Sekolah itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk membujuk yang mempunyai perkebunan kopi. Nah, kita ingin memanfaatkan aset SDM yang ada di wilayah tersebut, yaitu nanti kita minta Bapakku setempat, tokoh masyarakat, komite sekolah, BPD, intinya sebagai mediator antara sekolah dan juga pemilik perkebunan kopi. Terus yang ketiga, strategi yang kita, yang kedua ya, aset yang kedua itu aset lingkungan atau sumber daya alam, karena di situ kan yang jadi permasalahan itu perkebunan kopi ya. Dan perkebunan kopi kan masuk ke dalam SDA. Terus yang ketiga ada aset infrastruktur. Jadi rencananya itu, karena di sini kan masalahnya si pemilik perkebunan kopi ini setelah kita identifikasi tuh si pemilik ini tuh nggak mau kalau perkebunan kopinya itu rusak ketika nanti kita manfaatkan untuk jalan si anak didik kita. Makanya kita cari solusi, kita ingin membuat pagar dari bambu untuk menghalangi agar perkebunan kopinya rusak. Terus yang ketiga ada aset kelembagaan. Di situ nanti kita sama seperti SDM ya, nanti kita memanfaatkan lembaga-lembaga desa seperti BPD dan lainnya. Yang keempat ada aset finansial, karena di situ kan kita berencana untuk membuat pagar, jadi otomatis kan butuh finansial ya. Terus ya, pertanyaan yang ketiga, strategi apa yang akan kita lakukan? Ini sebenarnya jujur belum selesai sih tadi kita diskusi, jadi ya sesuai yang diinginkan kepala sekolah di situ kita akan membuat mau atau perjanjian yang di situ isinya pemilik perkebunan ini akan mau gitu menyelesaikan masalah ini dengan mediator beberapa lembaga desa dan juga KUU setempat. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak, itu untuk kelompok 1. Maka barangkali ada tanggapan ataupun tanggapan silakan. Silakan rekan-rekan yang lain, ada yang mau menanggapi terkait tentang kasus yang ketiga tadi terkait dengan Parangga. Kira-kira ada yang bisa memberikan masukan aset apa saja yang sekiranya bisa dimanfaatkan oleh Parangga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Ada yang bisa menambahkan, kakak-kakak? Silakan, siapa yang memberikan masukan, tanggapan, atau juga boleh bertanya juga silakan, Kak. Kak izin bertanya Pak.
Untuk kelompok 1, tadi kan di akhir di situ akan melakukan MOU. Jikalau di dalam MOU tersebut ada kegagalan atau sampai tidak berhasil, maka langkah ke depan yang akan diambilnya seperti apa? Mungkin itu pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk Kak Rizky. Berarti pertanyaannya jikalau MOU-nya gagal, langkah ke depannya itu harus seperti apa ya, Pak? Langkah yang diambilnya seperti apa, Pak? Siap, Pak. Enggak, Pak Sapi, barangkali bisa menjawab. Bagaimana Pak PI? Kalau langkah menurut saya ya, kalau langkah misalkan itu gagal, berarti kan memang tidak berhasil gitu ya Pak ya. Tentu saja kita sebagai guru olahraga harus lebih kreatif lagi Pak gitu Pak Rizky gitu. Namanya juga kan kita mencari solusi apa ya? Solusi Ya, itu betul. kan bisa baik bisa tidak gitu Pak. Seperti itu Pak Rizky. Mangga Pak Anggi, dilengkapi Pak Anggi. Sama aja kayak Pak Nawi lah, intinya mah kita harus bisa berkolaborasi. Kalau misalkan tempat itu tidak bisa dipakai, maka cari planning keduanya, yaitu cari Iya, yang Pak. sesuai dengan perkebunan teh tersebut. Siap. Makasih, Pak. Mangga, barangkali ada lagi untuk kakak-kakak yang lain, silakan. Ada yang lain, Kak? Ya, baik. Kalau tidak ada, saya akan berikan penguatan ya, Kak ya, terkait tentang situasi. Ini mohon maaf suaranya bocor di mana ya? Mute dulu ya, di mute dulu ya. Di unmute dulu. Oke. Ya. Ini pada kasus situasi 3, ini pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen, dan aktivitas kegiatan dari capaian pembelajaran, Pak Gerak ya, ini namanya Pak Gerak, nama gurunya namanya Pak Gerak, ini menyampaikan ide dan gagasan terkait dengan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada sekolah. Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah. Dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area yang sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik. Belajar di luar ruang lingkungan alam seperti jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunanya. Bila ada kesempatan atau kerjasama, kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit ya. Jadi oke, singkat saja ya. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan bahwa luar biasa ya, artinya idenya Pak Gerak ini agar pembelajaran PJOK ini bisa tercapai secara maksimal. Dia melihat potensi, Pak. Potensi yang dilihatnya di mana? Di sekolahnya sendiri nggak punya, tapi dia melihat potensi ada lahan di samping sekolah gitu ya, perkebunan yang sekiranya itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sarana olahraga. Ya, nah itu digunakan untuk apa? Bisa untuk jalan kaki, bisa juga untuk kegiatan alam gitu ya, sambil pembelajaran di tempat yang rindang. Ini sebenarnya bagus. Berarti di situ apa? Pak Gerak ini sudah memanfaatkan apa? Memanfaatkan aset lingkungan, termasuk SDA-nya juga. SDA-nya siapa? SDA-nya Pak Gerak sebagai guru. Ya. Iya, jadi Pak Gerak itu adalah aset yang luar biasa. Dia punya ide dan gagasan karena sekolahnya kekurangan, tidak punya lapangan, kemudian sarananya kurang, sehingga dia melihat ada lahan gitu yang bisa digunakan untuk sarana olahraga. Tinggal nanti bagaimana kepala sekolahnya kan seperti itu. Jadi sebenarnya Pak Rangga itu sudah menggunakan apa? Berpikir secara kekuatan, Pak. Artinya dia tidak berpikir secara kekurangan. Kalau dia berpikir secara kekurangan, mungkin Pak Angga tidak akan mengeluarkan ide itu, Pak. Karena cukup udahlah, karena memang sekolahnya seperti ini ya sudahlah, saya nggak mau macam-macam kan gitu ya, terserah kepala sekolah saja. Tapi Pak Gerak ini luar biasa. Dia melihat situasi di lingkungan itu ada potensi yang bisa dimanfaatkan, sehingga dia sampaikan ke kepala sekolah, Pak itu ada perkebunan yang bisa dimanfaatkan untuk sarana olahraga. Silakan Bapak bikin MOU kesepakatan dengan yang punya kebun tersebut kan gitu ya. Satu sisi memang di sini kepala sekolahnya lemah, iya.
Dan itu rumit karena memang lahan itu bukan punya kita. Tentunya harus dengan komunikasi yang bagus gitu dengan yang punya perkebunan kopi. Ya, jadi yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa di sini strategi yang digunakan Pak Angga sudah luar biasa. Artinya dia sudah menggunakan apa mindset ya, pola pikir yang berbasis pada kekuatan. Jadi bukan berpikir tentang masalah kekurangan yang ada di sekolah. Jadi tinggal bagaimana nanti kepala sekolah mengoptimalkan, artinya membuat MOU dengan yang punya kopi tersebut, lahan kopi tersebut, sehingga nanti bisa kerjasama. Itu loh Pak. Jadi ini aset lingkungan ya. Jadi lebih cenderung ke aset lingkungan dan aset sumber daya manusia. Ya. Kalau toh misalkan mau buat pagar supaya kopinya tidak rusak, ya mungkin ada finansialnya. Iya. Tapi kan itu nanti bisa didanai oleh sekolah. Tergantung nanti budgetnya kan, itu mah gampang bisa diatur. Yang penting bagaimana bisa gitu kerjasama dengan pihak lain. Nah itu ya Pak yang bisa diambil kesimpulannya bahwa luar biasa Pak Gerak ini bisa diambil contoh sebagai guru yang memiliki pemikiran ya, inovasi untuk perbaikan pembelajaran PJOK walaupun memang di sekolahnya kondisinya masih terbatas ya. Itu saja mungkin penguatannya Pak, karena kita nanti masih ada materi yang lain. Terima kasih buat kelompok 1 dan 2. Kita apresiasi, tepuk tangan buat kelompok 1 dan 2. Oke. Baik, sesi diskusi sudah selesai ya Kak. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Mohon izin saya share screen dulu. Maaf Pak, mau nanya di luar ini ya Pak, di luar ini untuk fakta integritas di-upload sekarang bisa ya Pak ya? Nanti bisa. Ya habis selesai ini. Bisa Kak, nggak apa-apa Kak. Makasih, lebih Pak. cepat lebih baik ya. Kalau memang sudah ada di-upload aja ya. Iya, siap. Ya udah siap. Nah ini Kak, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai sesuatu kekuatan dan aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kita next. Ya, lanjut. Ya, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK, mewujudkan visi, mencapai tujuan-tujuan, prakarsa perubahan. Ini masalah, atasi atau selesaikan. Upaya mencari dan mengatasi masalah, perspektif apa, pasti ada sesuatu yang salah ya. Kekuatan atau potensi daya gunakan. Upaya di sini upayanya mencari dan mengatasi masalah. Nah, kalau ini kan berarti berbasis apa Kak? Berpikir berbasis masalah. Kalau yang ini adalah berpikir berbasis kekuatan. Kalau kita berpikir berbasis masalah, ini apa? Mencari dan mengatasi masalah. Kalau di sini beda, mengidentifikasi, apresiasi, selidiki kekuatan, potensi dan aset ya. Jadi di sini lebih cenderung melakukan tindakan-tindakan yang terkait tentang identifikasi aset ya. Kalau di sini hanya terfokus pada masalah. Kemudian perspektifnya pasti ada sesuatu yang salah. Di sini perspektifnya pasti ada kekuatan potensi aset. Ya, jadi tidak semua ya. Artinya kita walaupun memiliki kekurangan, pasti satu sisi ada kelebihan. Nah, kelebihan itulah yang harus kita gali, Kak, yang harus kita cari. Ya, jadi kita berpikirnya berbasis kekuatan, bukan berbasis masalah. Kemudian fokus, cari kelemahan dalam sistem tersebut, masalah, kesulitan, masalah sama dengan kesulitan atau batu sandungan. Nah, kalau di yang berpikir berbasis kekuatan, kita berfokus pada apresiasi kekuatan, potensi atau aset dalam sistem tersebut, semangat gotong royong, ya, konkret ya. Kemudian masalah tantangan sebagai batu lompatan. Nah, ini pengalaman emosi, tidak menyenangkan, pengalaman emosi bahagia. Ya, jadi ini Kak, jadi kita harus
bisa ya, kita jangan berpikir tentang masalah ya. Jadi harus bagaimana upaya kita untuk mencari kekuatan yang untuk bisa mengatasi tentang permasalahan kita di dalam pembelajaran PJOK. Nah ini, kemudian lanjut. Nah ini tadi ya, ini tadi sudah. Nah ini perlu diingat ada 7 aset yang dapat diberdayakan, diantaranya aset manusia, sosial, agama, budaya, fisik ya. Fisik ini bangunan, kemudian lingkungan alam, kemudian finansial dan politik. Keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran mendorong murid. Komite bersuara menyampaikan kritik kepala sekolah sebelum pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya penggunaan wewenangnya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingannya warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada, termasuk tentang kasus yang tadi, kasus pagrak ini ya. Ini dibutuhkan kepala sekolah atau pemimpin dapat melakukan upaya-upaya ya dengan kewenangannya atau kebijakannya. Nah, kemudian di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan. Kemudian mari menggali bersama apa saja aset yang Bapak Ibu miliki di satuan pendidikan untuk mendukung Anda dalam pengajaran PJOK yang berkualitas. Nah, untuk ini nanti saya akan share ini ya, Kak. Saya akan share slide ya, Jambot ya. Saya share Jambot lagi. Nanti kakak-kakak silakan ditulis ya aset apa saja yang dimiliki oleh satuan pendidikan di sekolah kakak-kakak masing-masing ya. Dari ketujuh aset tadi. Kira-kira silakan kakak bayangkan sekolah kakak itu apa yang dimiliki. Sekolahnya di posisinya di mana, kemudian tentang sumber daya manusianya bagaimana, keuangannya bagaimana, infrastrukturnya bagaimana, lingkungannya bagaimana, kemudian agama ya yang ada di lingkungan, kondisi masyarakatnya seperti apa. Kemudian juga politik. Kalau politik ini kaitannya dengan kebijakan, Kak. Kebijakan kepala sekolah, kebijakan yang di atas, misalkan kayak semacam Kadisdik dan lain sebagainya ya, itu termasuk juga kebijakannya. Karena dengan kewenangannya, dengan kebijakannya itu apakah mendukung proses pembelajaran atau tidak kan gitu ya. Itu nanti silakan kakak-kakak ditulis ya di Jambot. Oke, saya akan kirim slide-nya, ini Jambotnya, Kak. Mohon izin saya stop share dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Saya akan. Sudah, Kak? Silakan, Kak. Linknya diklik, Kak. Link Jambotnya diklik. Ini meminta akses ya Pak ya? Gimana Pak? Ya. Sebentar ya. Nanti saya buka dulu aksesnya ya. Ini kayaknya belum kebuka. Sebentar. Ini ada di Google Drive. Bentar. Iya. Minta akses ya. Sebentar Kak, saya buka drive-nya dulu. Kayaknya dulu. Di sini.
itu udah dibuka deh. Sebentar, lama ini. Sudah bisa, Kak? Coba Kak, link yang di bawah Kak, satunya lagi. Sudah bisa belum Kak? Bisa nggak Kak Waro? Link yang barusan saya kirim. Masih loading Pak sebentar. Minta Pakai akses, Pak. Itu Ya? Masih akses. akses Pak. Masih minta akses lagi ya? Heeh, Padahal itu ada akses. udah itu saya buka edit itu. Belum bisa, Pak. Masih akses. Iya. Request akses terus. Nah, di mana sih ini? Kamu pakai apa itu Kak? Akses block buzzer. Sebentar. Masih belum bisa Kak? Coba saya coba lagi Pak. Hmm. Yang bawah berarti ya. Hmm. Ini aksesnya masuk. Oh ini. Oke. Sudah bisa Kak? Sudah ya Kak? Bisa Sudah ya? bisa. Ya. Sudah bisa. Silakan Kak. Itu kan ada pertanyaannya ya. Apa saja aset yang Anda miliki di satuan pendidikan untuk mendukung Anda dalam pembelajaran PJOK yang berkualitas? Silakan Anda tuliskan 7 aset. Kakak boleh menggunakan sticky note Kak. Ini sticky note Kak. Kasih nama ya. Saya share dulu nih. Nah.
kasih tulisan seperti ini Kak, misalkan seperti ini Kak nih Kak. Ya. Nih, misalkan SDM tuh Kak. Kemudian apalagi finansial dan lain-lain. Nah, bikin seperti itu Kak. Sampai 7. Nah kan nanti kalau sudah di slide 1 ya, nanti baru nanti ke slide berikutnya. Diklik aja yang anak panah. Nanti kalau sudah 1, sudah ini baru nanti masuk ke slide 2. Aset modal manusia itu apa saja yang ada di sekolah. Kalau manusia itu kan berarti ada siapa Kak? Ada guru, ada siapa pengawas, kepala sekolah, kemudian ada siswa, ada orang tua. Ya, itu boleh silakan ditulis Kak. Kemudian modal sosial, kayak pabrik, kemudian apa tuh Kak? Barangkali ada komunitas-komunitas Kak yang kaitannya dengan olahraga, komunitas sepeda santai, komunitas senam aerobik, itu yang bisa menunjang. Komunitas kayak model anak-anak permainan tradisional, itu bisa Kak, yang mendukung olahraga. Kalau yang Kemudian nggak ada ada modal, perlu dituliskan Pak. kalau nggak ada ya tulis aja nggak ada, berarti nggak Oh. punya. Iya. Jadi kan nanti Ibu bisa tahu aset apa yang ada di sekolah Ibu. Ya, kalau modal politik barangkali ada orang dewan atau kebijakan-kebijakan siapa yang biasanya membantu sekolah tuh Bu. Ya. Kan biasanya suka ada ya, ada donatur gitulah, misalkan dari mana gitu, yang kaitannya dengan masalah politik, kebijakan dan keputusannya untuk memajukan sekolah. Pokoknya kalau ada silakan ditulis. Nah ini ada modal agama, silakan. Lingkungan agamanya mendukung nggak kalau untuk anak-anak misalkan? Budayanya kondusif nggak? Nah itu silakan ditulis. Kemudian modal fisik, bangunan, lab dan lain sebagainya, sarana olahraga, ya silakan. Kalau fisik itu sarana prasarana ya, masuknya ke alat yang dimiliki oleh sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian modal lingkungan dan alam, kayak tadi ada misalkan ada kebun punya siapa gitu, ada pohon rindang, ada sungai, ada apa itu silakan ditulis. Nah itu ada 7 aset ya Kak. Kemudian finansial nih, ada finansial itu keuangan. Sumber keuangannya dari mana saja silakan ditulis. Yang untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. Oke silakan Kak. Waktunya 5 menit cukup lah. 10 menit kayaknya. Modal manusia. Jadi kan jangan ke sekolah ya. Aset modal. Kamu mau ini nakalin mama malah jatuh sendiri. Jangan nakal. Orang kamu yang mau mukul mama. Kamu jatuh sendiri nyalain mama. Gimana sih?
Bismillah. Ya. Sudah Iya. semua, Kak? Sudah semua belum, Kak? Ada yang Sudah, sudah? Pak. Ada yang sudah? Boleh perwakilan saja. Siapa yang mau membaca ya hasil identifikasi aset yang ada di sekolah Bapak dan Ibu, silakan. Kaworo boleh atau Kanawi. Silakan Kaworo. Kalau mau di share screen juga boleh. Dibacakan dari mulai ini ya, slide 1 sampai slide 9. Apa saja yang ada di sekolah Kaworo. Silakan, Kak. Nah, saya stop screen dulu tas sayanya. Saya tadi bikinnya nggak di slide, Pak, di slide 1 semua. Oh, di slide semua. Tadi harusnya dibuka satu-satu, diklik tuh anak panah yang di atas. Itu kan sudah Iya, ada Pak. nama-namanya, iya, ada nama Iya. asetnya. Saya baru Tinggal ngeh. nanti kalau ada Yang lain ditulis aja, ada Pak. apa, yang lain. Oke, Kak Nawi, silakan Kak Nawi. Yang tadi ditulis di slide. Belum, Pak. Belum semua. Iya, lagi nyimak, Pak. Oke, nyimak. Yang lain barangkali ada yang sudah, silakan perwakilan. Dari ketujuh aset itu yang dimiliki oleh sekolah kakak-kakak ya, kira-kira apa saja? Ada yang sudah? Ngetiknya lupa lagi, Pak. Oke, kalau itu nggak apa-apa, Kaworo bisa disebutkan Kaworo. Ya, Oke. sebutkan aja. Share Di screen. saya untuk aset SDM sendiri itu ada guru, ada yang pasti guru ya, Pak, karena di saya guru olahraga itu ada 2, jadi benar-benar sangat membantu. Terus ada kepala sekolah tentunya yang selalu mendukung. Terus untuk SDA-nya itu ada lapangan, Pak, kebetulan lapangan desa itu ada di samping sekolahan. Jadi saya selalu memanfaatkan itu. Mohon maaf Bu, di SDA itu kan termasuk peserta didik ya Bu ya? Masa Oh nggak iya, ada betul. siswanya? Iya, yang kaitannya dengan manusia Bu, semua yang ada di sekolah. Iya, termasuk tenaga ke TU, kemudian juga orang tua juga masuk, pengawas juga masuk, itu semua Bu. Jadi siapapun yang terlibat di dalam operasional kegiatan sekolah itu semuanya termasuk sumber daya manusia Bu. Jadi Ibu bisa nanti melengkapi ya Bu ya. Siap. Ya, kalau tadi yang lingkungan itu yang sekolah apa tadi Bu? Punya apa tadi sekolahnya? SDA. Enggak, selain SDA. Yang kayak lingkungannya apa Bu? Oh iya, untuk lingkungannya itu ada lapangan. Iya. Ada. Mohon maaf Bu, kalau lapangan itu maksudnya sarana prasarana Bu. Oh, Infrastruktur. Pak. Iya, kalau lingkungan itu misalkan di sekolah di dekat sekolah Ibu ada lapangan sepak bola walaupun milik desa kan Bu, ada? Iya itu ada Pak, di samping sekolah itu ada lapangan desa. Iya, itu berarti lingkungan masuk ya. Kalau yang di sekolahnya sendiri kalau misalkan ada lapangan voli ya itu berarti punya sekolah ya Bu ya. Aset masuknya. Oke, iya, itu di infrastruktur kebetulan ada lapangan basket, ada lapangan untuk bermain juga.
Terus ada gedung serbaguna, Pak. Bukan gedung sih, jadi kayak ruangan serbaguna itu sering saya pakai untuk kayak, apa namanya, senam lantai dan lain-lain. Itu masuk aset lingkungan juga, Bu, karena milik warga ya. Bagus, itu luar biasa. Bukan, itu punya sekolah, Punya Pak. sekolah. Kalau punya Iya. sekolah itu lebih hebat lagi. Iya, termasuk boleh kita kalau lingkungannya ada nggak masalah. Tinggal kita nanti kepala sekolahnya mau nggak MOU kan gitu ya. Itu Iya, dituntut betul. juga kebijakan dari kepala sekolah untuk menunjang proses pembelajaran. Itu luar biasa, Ibu sudah banyak. Termasuk yang lain, Bu. Silakan, Bu. Iya, Finansial. untuk aset finansialnya ya sumber utamanya dari dana BOS, Pak. Terus ada uang kas anak juga untuk kegiatan yang sifatnya apa dadakan gitu tuh. Biasanya pakai kas kelas anak gitu. Selain itu ada bantuan, Bu, dari orang tua? Nggak ada, Pak, dari orang tua, cuma dari Dari dana orang tua. BOS aja. Dari bantuan dari segi aset politik, Bu, barangkali ada dewan yang mau nyumbang, nggak ada, Bu? Selama ini Nggak belum ada, bekerja Pak. sama, nggak ada. Kebetulan di wilayah saya nggak ada dewan. CSR, Bu, barangkali bisa dimanfaatkan, Bu. Lingkungannya ada industri dan lain sebagainya, nggak ada, Bu? Ada, Pak. Ada industri sebenarnya dekat, cuma memang saya sendiri kayaknya karena baru 4 bulan di situ, jadi belum bisa kerjasama. sosialisasi gitu. Iya, tinggal kita buat proposal bentuk kegiatannya apa. Biasanya kalau kita ada event tuh, Bu, kita bisa, Iya, Bu. iya. Iya, misalkan ada lomba apa gitu, Bu, bisa bekerja sama. Entah itu instansi kesehatan, kan biasanya kesehatan juga kan membantu ya, Bu. Itu Iya, aset betul. juga lingkungan. Oke, agama gimana, Bu, untuk aset agama? Agama budayanya mendukung nggak, lingkungannya kondusif nggak, Bu? Kondusif, Pak, sangat Religi ya. mendukung. Iya, Iya, walaupun memang di saya lingkungannya banyak pesantren ya, Pak, tapi iya. untuk pembelajaran PJOK sendiri ya nggak ada halangan gitu dari unsur agama. Iya. Jadi mendukung, Bu, ya? Iya. Iya, secara lingkungan mendukung kondusif ya untuk kegiatan anak-anak belajar, terutama kegiatan PJOK ya, Bu, ya. Termasuk Iya, mungkin masyarakatnya juga karena mungkin suatu saat kita sesekali sering menggiring anak gitu ya, Bu, jalan santai Nah, kemana. iya itu Itu maksudnya aset respon nggak, Bu? sosial bukan, Pak? Itu sosial lingkungan, Bu, sosial. Oh, lingkungan itu. Iya. Artinya masyarakatnya memfasilitasi, mempersilahkan gitu loh. Yang penting kan Iya, kitanya iya. juga kan tidak merusak gitu. Artinya masyarakat juga senang gitu anak-anak. Satu lagi aset kelembagaan bukan ini, Pak? Yang mana? Ada aset kelembagaan nggak? Bukan, Bu. Ya, lembaga itu maksudnya sosial, Bu. Oh, gitu. Iya, yang di luar sekolah itu namanya sosial yang mendukung sekolah. Oke. Iya. Ya, itu namanya lembaga kayak semacam ini. Kalau yang model terus termasuk MGMP juga, Bu. Itu juga kan kegiatan kita di luar ya, di luar sekolah. Itu juga termasuk aset juga. Bisa dimanfaatkan. Iya, Pak, mungkin itu saja. Iya, baik. Terima kasih, Bu Woro, luar biasa ya. Ada yang lain silakan. Satu orang lagi. Sama-sama, Pak. Ya, enggak, satu orang lagi ya. Perwakilan. Kak Rizky, mau menyampaikan aset yang dimiliki di sekolah kira-kira, Kak Rizky? Ada yang lain yang mau menyampaikan, silakan. Iya, Pak, boleh, Pak. Ya, silakan. Sebutkan aja, nggak apa-apa kalau nggak share screen. Aset modal manusianya di situ ada guru, Pak, kepala sekolah, wali murid, siswa, TU, dan yang untuk aset modal manusia, Pak. Untuk modal sosial, seluruh kegiatan yang selalu diapresiasi oleh warga lingkungan sekolah maupun luar sekolah, Pak. Ada lagi modal politik, kebetulan Pak di SMP saya kan ada camatnya baru ya, Pak. Iya. Yang emang backgroundnya dari pendidikan. Ya, jadi itu bagus. Yang bersifatnya kayak event-event yang memang resmi dari dinas ataupun penyelenggaranya di luar dinas pun selalu support, Pak, alhamdulillah. Dari camat setempat, Pak. Iya. Aset yang lain? Ada modal agama, karena kan di sini banyak tokoh agama dan juga situs-situs yang memang kayak makam-makam yang memang sering dikunjungi, Pak. Jadi kondusif sekali, Pak, untuk modal agama dan budayanya. Termasuk juga untuk fasilitas anak belajar ya. PJOK juga tidak, maksudnya nggak jadi masalah kalau kita berkunjung ke situs-situs itu kan termasuk juga apa? Ada unsur rekreasi ya. Karena olahraga itu kan ada 3 komponen kemarin itu. Ada unsur hiburan, ada unsur prestasi, dan juga ada unsur kebugaran. Jadi kita boleh mengajak anak-anak keluar ya. Artinya untuk melihat situs-situs yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Itu luar biasa, iya, itu sangat mendukung. Ya bagus. Yang lain ada
kayak finansial atau infrastruktur yang ada di sekolah? Kalau modal fisik kebetulan lapangan ada 2 lapangan Pak. Yang lapangan pertama ada udah yang sering digunakan Pak. Kalau yang lapangan kedua lagi diproses. Berapa persen lagi lah udah bisa digunakan Pak. Iya, bagus. Dan lapangan desa alhamdulillah banyak Pak kalau di sini lapangan desa. Banyak ya. Ya. Kalau Untuk sumber keuangan operasional sekolah dari mana saja? dari dana bos Pak, dari wali murid, ada juga beberapa program sekolah seperti uang lansijan yang memang apa namanya? Yang berpusat dari siswa dan untuk siswa kembali Pak. Iya. Terus untuk modal lingkungan alam untuk letak sekolahnya sangat strategis Pak di Bundu itu. Dan juga ke belakangnya lahannya masih banyak Pak. Lapang juga mungkin bisa lebih dari 2 bisa Pak. Iya. Akses transportasinya mudah ya? Mudah Pak. Oh Dekat, iya. Pak. Ya, itu sangat mendukung sekali ya, luar biasa. Kemudian ada sarana ini enggak kayak semacam taman bermain gitu. Ruang terbuka. Ada Pak di Untuk belakang ada. di belakang ada ruang baca dan di depan juga ada Pak. Iya, luar biasa itu. Tinggal ya harapan kita ya setelah kita mengetahui aset ya yang ada di sekolah kita, tinggal kakak-kakak ini bisa memanfaatkannya secara maksimal ya untuk menunjang proses pembelajaran yang bermakna dan berkualitas untuk peserta didik. Jadi sekali lagi harapan saya nanti ke depannya kakak-kakak ini mindset-nya harus dirubah. Artinya kita jangan berbasis pada kelemahan. Jadi kita harus berbasis pada kekuatan. Apa sih yang kita miliki di sekolah? Nah, tentunya itu yang bisa kita manfaatkan. Kayak kemarin juga kan sudah ada yang memberikan contoh ya, ketika bolanya rusak, uang nggak ada, kita kebijakan sekolahnya kurang, ya kita bisa memodifikasi sarana prasarana pembelajaran kan seperti itu ya kayak harapannya kan seperti itu. Ya, Pak. Iya, ya. Mungkin untuk ini cukup ya. Terima kasih banyak buat Kak Rizky dan Ya, Pak, sama-sama. sudah mewakili ya dari rekan-rekan yang lain. Saya yakin rekan-rekan yang lain juga luar biasa ya asetnya yang bisa menunjang kegiatan anak-anak untuk belajar, terutama untuk menghafal PJOK. Oke, ada satu tugas lagi Kakak sebelum kita closing ya. Ini karena saya harus target mencapai materi ya. Kita juga tadi terlambat ya 15 menit. Mohon izin nanti saya akan share lagi linknya di sini Google Slide sebentar. Silakan Kak, itu ada link Google Slide ya Kak, silakan dibuka. Seperti kemarin Kak, di situ sudah ada namanya. Jadi nanti Kakak bisa edit-edit, pilih nama Kakak. Ya, silakan diisi di situ pertanyaannya sudah ada Kak. Dan itu sudah otomatis nanti tersimpan ya filenya. Sudah bisa diakses Kak, dibuka. Minta akses Pak. Oh, minta akses lagi. Iya. Sebentar. Waduh iya. Belum dibuka juga ini aksesnya. Sebentar. Sudah Kak? Sudah bisa Kak? Belum Pak. Hah? Belum? Ini sudah anyone with link? Oh, sebentar, linknya saya kirim lagi. Sudah Pak. Hah? Sudah. Sudah bisa? Bisa. Ya, mangga. Pertanyaannya ada di atas ya Kak? Tinggal dibaca saja. Mau kan foto ya? Pas satu kan berdina kan ini pengantin baru. Lagi batu sini, dikaduin ya kan.
Dicari nama kakak ya. Di sini pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Berpikir berbasis aset kekuatan. Nah, di sini saya ambil contoh siapa yang nggak hadir ya. Nah, di situ bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda. Strategi apa yang ingin Anda lakukan? Silakan Kak, ditulis. Jadi aset apa yang sekiranya memungkinkan yang bisa mendukung proses kegiatan belajar mengajar terutama untuk mata pelajaran PJOK ya. Misalkan kayak tadi Kaworo ya, Kaworo di situ punya aula ya, gedung olahraga. Nah, itu bisa ditulis di situ Kaworo. Iya. Nah, strateginya agar anak misalkan peserta didik seperti apa kan gitu. Kemudian sarana olahraganya, bolanya banyak, misalkan seperti itu. Kan harusnya bola itu berbanding ya, berbanding dari jumlah siswa. Kalau jumlah siswanya di kelas misalkan ada 30 ya berarti bolanya harusnya ada 15. Itu yang efektif ya, efisien. Tapi ini kadang-kadang jarang. Silakan aja pokoknya apa yang dimiliki di sekolah kakak, silakan ditulis di situ salah satunya ya. Kemudian bagaimana kakak strateginya untuk memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah atau aset yang ada di sekolah. Harun, kamu tahu nggak siapa Harun itu? Nabi Musa dan Nabi Harun. Oke gitu dia lama pisan salah baik. Entar pulang lagi dulu. Satu lagi besok saya jam 4 pulang. Jam 4? Belum tuh Pak, 2 tek lagi. Lagi bikin video. Coaching. Kalau baik. Nah, saya tadi kok bikin udah sama pasirnya. Oh itu Pak, ruang kolaborasi. Kalau saya tidak buat demonstrasi. Saya mau ambil terus itu pasirnya sih. Nah, kalau nggak kayak gitu saya sesak nafas Pak. Itu punya gede bayi deh orang itu deh tuh. Iya, bagus itu tuh. Iya. Persis iya, yang ngajarin game sama aku sekarang punya gede bayi. Laki-laki nanti kalau main kesini itu ya deh. Jagain ya deh. Oh, senang sini deh. Maaf Pak, ini punya Nawi kayaknya nggak ada ya Pak ya? Slide-nya Pak. Kak Nawi slide-nya nggak ada. Ada aja namanya Kak. Pelan aja dicarinya. Paling atas Pak Nawi. Paling atas Pak Nawi. Pak Nawi biasanya di atas ya urutannya. Ketua paling atas. Oh, ketua di atas. Kepala suku. Semua laki-laki itu Pak kalau ditawarin kayak gitu pengen semua. Punten Pak, saya nggak bisa bikin slide Pak karena pakai HP Pak. Oh pakai HP. Nggak apa-apa. Kan kalau ini kan nanti bisa ke save otomatis ya. Nanti linknya saya kirim ke grup ya. Nanti bisa diisi. Bagi yang tidak tidak bisa mengerjakan di room itu bisa dikerjakan di rumah. Iya, tinggal dibuka slide-nya aja. Nanti tersimpan otomatis. Iya, nanti kalau nanti agak sore boleh Pak. Boleh. Nanti sore atau agak ini ya, ini kan lagi di luar Pak. Makanya saya tadi menyimak aja tuh Pak. Pakai HP Pak. Siap, nggak apa-apa. Ya, yang penting sudah hadir bisa masuk. Hadir Pak Haji. Dari tadi hadir. Siap. Masalahnya ini kan kerekam. Nanti muncul nama-namanya yang hadir di ruangan. Iya Pak Haji, tadi saya hadir. Mangga. Oke. Pak ini saya ada Pak. Apa itu? Yang paling atas cuma nama aja ya Pak. Itu ya diisi nama, diketik aja nama terus di Nawi bisa. Oh, bisa ini. Bisa diedit. Iya. Bentar Pak. Nah, kan kayak kotak itu diedit. Nama terus dikasih nama aja. Mungkin itu kehapus Kak tadi.
Kalau ada yang api kalau bawa futsal. Ada yang sudah belum ya? Ini kita terkait tentang waktu karena ini udah disetting ya jam 15.30 Kak. Kita waktu kan tinggal tersisa 10 menit. Kayaknya kalau kita ini kan kalau nunggu semua kan belum tentu selesai ya. Jadi saya minta yang sudah selesai aja mewakili satu orang. Biar nanti cepat langsung closing. Yang lainnya nanti kalau ada yang belum selesai bisa dilanjut di rumah. Nanti linknya saya kirim di grup. Bisa Kak? Yang sudah boleh. KPG. Ya KPG aja silakan KPG. Presentasikan KPG. Dibaca aja nggak apa-apa. Izin Pak, izin. Ya silakan. Izin Mbak. Di sini aset yang paling menonjol di sekolah saya itu berupa lingkungan, Pak. Jadi lingkungan yang berupa pesawahan sehingga banyak terdapat sumber daya alam yang dapat digunakan untuk modifikasi alat olahraga yang belum tersedia di sekolah. Contohnya kayak misalkan bambu untuk dibuat lempar lembing, ataupun kadang kita menggunakan tumbukan jerami yang ditutupi kain untuk mengganti matras yang belum ada. Mungkin itu aja Pak. Ya baik, terima kasih KPG luar biasa ya, berarti mampu memanfaatkan lingkungan yang bisa menunjang untuk baik dalam memodifikasi sarana prasarana terkait untuk kualitas pembelajaran. Ada yang lain? Kak Wira, barangkali ada. Ya pengertiannya beda Pak, boleh. Kak Wira, apa contohnya aset yang bisa dimanfaatin untuk pelajaran PJOK? Saya hanya inventarisasi Iya. Baik. Kak Ajat, silakan Kak Ajat. Apa yang bisa dimanfaatkan Kak Ajat yang dimiliki sekolah untuk kepentingan PJOK? Kalau manfaat mah lahannya sempit. Iya. Alat dari bantuan ada lebih dari 2. Suaranya kecil, oi. Cuma di situ kan Pak Ajat nggak ada suaranya, Pak Ajat. jadi untuk memodifikasi kegiatan itu kita terbentuk dengan lahan. Betul. Iya. Alhamdulillah pengembangan alat yang atletik yang banyak dari bola. Jadi kita modifikasi lahan yang harus gede, kita modifikasi alam, ada kolam renang tapi kita nggak menggunakan. Oke. Ya, baik Kak Kuswanto, luar biasa ya, banyak sekali aset lingkungan yang bisa dimanfaatkan ya. Silakan kakak-kakak, kita sudah injury time ya, waktunya hampir mendekati 15.30. Kita harus closing kakak-kakak. Silakan boleh dibuka kameranya. Nanti saya kasih penguatan sebentar. Silakan kakak-kakak. Yang belum selesai boleh nanti dituntaskan di rumah aja ya. Nggak apa-apa. Kalau di rumah sambil istirahat kakak-kakak bisa mengeksplor ya. Nanti tulis aja bisa lebih banyak lagi. Ya. Apa saja pokoknya dari 7 aset itu kira-kira apa saja boleh dituangkan dalam slide. Ya. Baik kakak-kakak, kita sudah hampir sudah selesai ya untuk pertemuan di modul 1.2 terkait tentang pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah masing-masing untuk kepentingan pembelajaran PJOK yang berkualitas. Jadi sekali lagi harapannya guru PJOK ini mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah masing-masing. Jadi ingat kata kuncinya adalah robah mindset kita untuk selalu berpikir berbasis kekuatan. Itu harapannya ya. Jadi kita jangan gampang ngeluh lah, bahasa gampangnya gitu ya. Kalau guru olahraga tuh kurang segini ngeluh, kurang ini ngeluh. Jadi kalau caranya kayak gitu berarti kita tidak boleh dikatakan tidak berinovatif ya. Jadi tidak tanggap terhadap apa kebutuhan peserta didik. Walaupun ini kan kita bisa tadi banyak contoh yang sudah memodif peralatan itu sangat luar biasa ya. Itu saja kakak-kakak, sekali lagi materi mungkin untuk
modul 1.2 selesai, tinggal nanti mungkin kita ada pertemuan lagi di tanggal 2 ya Kak ya, untuk penguatan modul ini. Ya, terima kasih kakak-kakak. Baik, sebelum kita tutup ya, kita langsung saja mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, kakak-kakak mohon izin ya, saya ambil dokumentasi ya. Oke. Siap, Pak Haji. Ya, ya, silakan siapkan gayanya masing-masing. Saya hitung. 1 kalau guru tanggal 2 ya kalau nggak salah ya, kita ketemu lagi ya, 2 Oktober ya. Iya, iya. Nanti lihat kayak itu aja ya, lihat jadwal ya. Oke, nanti saya ingatkan kembali di grup. Baik kakak-kakak, kita ambil foto dulu dokumentasi. Siap, 3, 2, 1. Oke, 3, 2, 1 lagi. Oke, 3, 2, 1. Iya. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak atas waktunya yang sudah hadir di ruang Gimit ini. Terima kasih banyak atas masukannya. Kita sama-sama belajar praktek baik ya kakak-kakak. Mudah-mudahan kegiatan ini ada manfaatnya. Selamat beristirahat. Oke, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kakak-kakak barangkali mau istirahat untuk live ya. Isinya apa aja sih? Isinya apa aja sih?